Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali dengan serial video ajar teknik silvikultur. Mata kuliah ini di bawah koordinator Bapak Yayat Hidayat, dosen dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB. Pada kali ini, saya akan menjelaskan strategi peningkatan produktivitas hutan. Mari kita mulai. Pemahaman definisi silvikultur dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu aspek tata bahasa, aspek sains, aspek sistem, dan tindakan atau teknik. Dari aspek tata bahasa, kata silvikultur berasal dari kata silvic dan culture. Silvic artinya hutan atau kumpulan dari tegakan pohon, sedangkan culture artinya budidaya. Maka secara harfiah, silvikultur berarti budidaya tanaman hutan. Dari aspek sains atau pengetahuan, silvikultur adalah penerapan prinsip-prinsip ekologi pada pertumbuhan tegakan hutan. Menurut Spur 1979, silvikultur mengandung 3 makna, yaitu 1. Seni dalam membangun dan memelihara hutan. 2. Penerapan pengetahuan silvika dalam perlakuan hutan. 3. Teori dan praktik pengendalian tegakan hutan meliputi pengaturan komposisi, struktur atau kerapatan, dan pertumbuhan. Menurut Alderman tahun 1990, silvikultur adalah ilmu pengetahuan kehutanan yang dirancang untuk mengendalikan proses yang terjadi di dalam ekosistem hutan, sehingga mencapai tahapan perkembangan hutan yang utuh. Secara keilmuan, ilmu silvikultur merupakan kelompok ilmu terapan atau applied science yang didasari oleh ilmu silvika dan ilmu ekonomi. Silvika adalah cabang ilmu ekologi yang mempelajari organisme atau spesies secara individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dari aspek sistem, sistem silvikultur adalah proses-proses pemeliharaan, pemanenan, dan penanaman kembali pada tanaman hutan atau pohon untuk menghasilkan kayu dan non-kayu. Sistem silvikultur merupakan program perlakuan silvikultur yang terencana yang diterapkan untuk menjaga pertumbuhan tegakan, meliputi operasi pemeliharaan atau tending, penebangan antara atau intermediate cutting, dan tebangan reproduksi atau reproduction cuttings. Dari aspek tindakan, silvikultur dapat dipahami dari aspek reproduksi dan aspek pemeliharaan. Aspek reproduksi yaitu semua tindakan silvikultur terhadap tegakan dengan tujuan memfasilitasi terjadinya permudaan dengan sukses, dengan mengacu kepada upaya pembentukan tegakan seumur atau tidak seumur. Berikutnya, aspek pemeliharaan yaitu tending, intermediate cutting, yaitu tindakan silvikultur selama jangka rotasi dengan tujuan untuk memperoleh tegakan yang berkualitas. Ruang lingkup topik pembahasan teknik silvikultur terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek reproduksi atau regenerasi, aspek pemeliharaan, aspek pengendalian tegakan, dan aspek perbaikan tapak. Aspek regenerasi atau reproduksi bertujuan untuk menjamin keberlanjutan permudaan tanaman hutan. Aspek pemeliharaan bertujuan untuk mengkondisikan riap pertumbuhan tegakan yang optimal. Aspek pengendalian bertujuan untuk mengatur komposisi dan kerapatan tegakan hutan. Serta aspek perbaikan tapak bertujuan untuk memelihara kesuburan lahan. Dari penjelasan definisi dan ruang lingkup silvikultur, serta persoalan praktik pengelolaan hutan di Indonesia, maka kita dapat dengan mudah memahami peran dari ilmu silvikultur. Secara umum, peran silvikultur dalam pembangunan hutan adalah memperbaiki kualitas tempat tumbuh hutan, antara lain melalui kegiatan perbaikan struktur dan tekstur tanah, pemupukan, pendangiran, dan sebagainya. Memperbaiki kualitas tegakan hutan melalui pemilihan material tanaman genetik unggul, perlakuan pemeliharaan tanaman, dan sebagainya. Meningkatkan produktivitas hutan melalui peningkatan riap pertumbuhan, pengaturan kerapatan, dan pengaturan daur tebang, mengatur struktur kerapatan hutan melalui pengaturan jarak tanam dan strata tajuk, mengatur komposisi jenis dengan cara memilih tanaman pokok dan tanaman pengisinya,
mengatur periode tebang untuk memperoleh daur tebang yang lebih pendek, merehabilitasi lahan kurang produktif melalui kegiatan penanaman kembali, serta memfasilitasi pemanenan agar lebih mudah dilakukan, efektif, dan efisien. Demikianlah pembelajaran topik 1 telah selesai disampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada video ajar berikutnya. Wassalamualaikum.